Baiklah, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan, malam ini kita boleh ada di tempat ini dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini atas berhubungannya saudara kita Bapak Saudara ini ya. Baiklah, kita akan mulai ibadah ini. Kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami boleh ada, kami boleh hidup, kami boleh bergerak, kami boleh dalam keadaan sempurna di dalam penggembalaanmu, di dalam pemeliharaanmu Tuhan yang begitu ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan dalam ibadah penghiburan atas berpulangnya keluarga kami, Bapak Suhan dari Tuhan. Terima kasih, sesungguhnya Tuhan kami sangat bersyukur bahwa kami yang masih ada, kami yang masih tinggal ini ya Tuhan, kami boleh dalam keadaan baik di dalam anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami ya Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ada di dalam setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Engkau ada di dalam kehidupan kami dan kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kehidupan kita ini di dalam setiap musim yang kita boleh lewati, sesungguhnya kita harus menyadari bahwa semua ini karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu biarlah hati kita, kehidupan kita terus kita tunjukkan kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan kepercayaan yang penuh bahwa di dalam Tuhanlah sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan, dialah Yesus Kristus Tuhan. Banyak perkara yang tidak kita mengerti di hidup kita, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan itu tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan. Dia ada, dialah Allah Immanuel. Kalau hal-hal yang boleh kita terima di sepanjang kehidupan kita, tentu Tuhan mempunyai tujuan atas setiap kita. Tetapi sesungguhnya pengharapan kemuliaan kita hanya di dalam Yesus Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Betapa Allah mengerti, Allah peduli akan kita semuanya. Terlebih bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa tak harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
yang selalu menuntun kita di jalannya, membawa kita ke air yang tenang, meneduhkan jiwa kita, asalkan kita berada di dalam Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan berkata demikian ya. Dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Bapak buat kehadiran di tengah kami, bersama Roh Kudus yang sudah sini. Engkau yang mengajarkan kami Tuhan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Mungkin tadi saudara kami terlebih dahulu dipanggil, tetapi Engkau adalah Allah yang baik dalam setiap keadaan. Mungkin kami bersedih, tapi kami percaya Bapak bahwa apa yang diimankan pada kami adalah kebenaran. Oleh Tuhan, sebentar Bapak menyatakan firman-Mu, biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi dasar untuk membentukkan hati setiap kami, khususnya buat keluarga yang tinggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Saya mewakili daripada gereja terlebih dahulu mengucapkan terima kasih buat keluarga yang mempercayakan kami untuk melayani malam hari ini. Tadi sebentar itu datang untuk ngobrol sama rekannya aktivitas Koko kali ya. Karena saya kenal jadi nanti saya panggil juga Cece. Saya sudah lama. Tadi begitu kedua ditelepon sama imbalan kami katanya, John kalau melayani. Terus saya bilang itu masih keluarganya Dina gitu. Oh saya kan mungkin ini loh. Saya cerita benar tadi. Kemudian saya ternyata Dina ini. Nah jadi saya percaya tadi waktu Koko cerita gimana kehidupan dia ini, buat saya tuh apa ya? Wah sudah luar biasa. Dan dari Koko cerita bagaimana dari awal dari itu terus dia kenapa dia sakit gitu kan. Tapi kurang lebih dari 50% dia harus mengalami keadaan yang dialami. Kalau saya jadi dia, belum tentu saya sanggup. Kenapa? Saya pernah tahun 2012 ya, pulang dari Singapura yang ada acara, saya itu lumpuh total. Hanya lumpuh. Saya pikirnya apa? Juga ada kacau.
Jadi saya nggak tahu ya, masing-masing orang berpikir gimana. Tapi kalau saya di posisi ini, ya saya pasti nggak sanggup. Ya, padahal saya sudah aman Tuhan nih. Saya sudah PDP waktu itu, saya dulu PDP. Jadi saya percaya bahwa apa yang dialami dia ini mungkin dari sisi saya, dari sisi mungkin dari sisi saya, pemberitaan setia. Saya nggak tahu dia berita atau tidak, saya nggak tahu. Tapi di dalam sudut pandang saya waktu aku cerita itu saya bilang, walaupun pada waktu itu masih beraktivitas, dia masih bisa istilahnya, misalnya apa yang dia bisa gitu kan, yang dia belum bisa. Tapi kalau buat saya cerita. Nah tiba-tiba tadi saya dapat beberapa ayat gitu yang mengubah apa yang saya sampaikan. Tapi saya baca dulu ayat-ayat yang sudah saya ceritakan terlebih dahulu. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Ini berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawahnya ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencari dari tanam. Jadi kalau ditanya, tadi kita masuk kalau pokok, memang sudah saatnya. Kalau ditanya apa penyebabnya, 60 tahun kita mati, kita meninggal, pasti sudah waktunya. Ada nggak yang sebelum waktunya? Ada. Itu apa? Biasanya orang-orang yang sengaja, contoh, bunuh diri. Itu kan belum waktunya. Dia ngerasa sudah akhir hidupnya diambil alih. Padahal ada orang juga yang sampai dia masih bisa hidup. Ya. Saya nanti di real Instagram saya itu ada kejadian-kejadian yang membuat saya apa ya? Berpikir, itu banyak orang yang hidupnya sempit, tapi ada orang-orang yang hidupnya sudah ditentukan gitu. Dia masih berjuang dan berhasil sampai hari ini. Karena saya ikutin Instagram ya, dari waktu dia ada yang tidak berhasil saja. Sekarang dia punya usaha bisnis, dia terjadi anggaran orang-orang yang kasihnya dikhianati biasanya. Nah, ini kenapa? Ada waktu. Jadi kalau ada waktu berarti kita nggak usah mikir kapan kita diambil. Saya juga pernah udah istilahnya mau check up, udah nyata itu tahun 2000 berapa ya? Kurang lebih ya 2011 atau 2010 2010 ya gitu. 2010 atau 2009 saya kecelakaan di Singkawang, pulang sehat ya, sudah ke rumah sakit itu sudah dibersihkan lukanya, tiba-tiba tetanus. Terus tuh ada satu apalagi ya pokoknya waktu itu, jadi saya sudah kejang dan hampir mati. Waktu saya lagi kejang itu saya kesakitan, tapi waktu saya udah mau mati, tiba-tiba di seluruh tubuh saya udah nggak sakit. Makanya saya berani ngomong di depan, kalau orang yang di dalam Kristus matinya nggak sakit. Kenapa banyak orang Kristen kalau mati kebanyakan dia bisa sakit, bahkan dia orang tidur. Karena itu saya baru tahu, saya ngerasa sendiri. Oh begitu mau meninggal, saya mau meninggal, tiba-tiba saya bilang, saya mau pergi. Karena detak jantung saya turun, sakit tiba-tiba aku bilang nggak ada sakit sama sekali tubuh saya. Dan saya terapi begitu. Jadi nggak ada. Tadi saya dengarnya dia ngorok, malah tidur. Jadi saya percaya Tuhan beri kemudahan buat kita yang percaya sama Kristus. Jadi saya percaya ini menjadi dasar kenapa ayat ini ditulis. Coba kembali Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi semakin berumur menurut ayat ini menderita. Sebab berlalunya buru-buru dan kami yang melayanannya. Siapakah yang akan mengenal kekuatan kamu dan takut kepada firman-Mu? Ajarlah kami hari-hari, ajarlah kami hari-hari kami sedemikian menghitungkan hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ayat ini sidang ini Daud ini ngomong sama Tuhan kami cuma sekian. Tapi kalau kami bisa melakukan itu, ajar kami. Nah kalau saya setelah saya tahu kebenaran, saya mintanya beda. Terus sejak umur berapa saya ngomong jadi Tuhan, saya hidup 100 tahun. If you alone,
Betul mencintai. Tapi saya punya kekurangan apa? Jantung. Jadi punya penyakit jantung bawaan. Beberapa tahun pokoknya saya pernah ngalamin itu, saya sudah sembuh itu disembuhkan Tuhan itu dari mujizat. Karena dulu saya masih konsumsi obat, jadi saya itu minta ampun ya. Obat itu bukan lagi minum, punya. Karena saya obat jantung itu parah. Terus suatu waktu itu saya sembuh. Saya ngalamin kasih Kristus, walaupun saya orang Kristen. Terus saya pindah, kepercayaan. Tapi Tuhan datang lagi, Yesus sudah sendiri, jalan saya lagi. Di situ saya pulih. Jantung saya nggak pernah kambuh. Tapi saya tahu jantung saya punya kelemahan. Di Haji Abbas itu kalau tahu naik atas itu dulu atau kita naik ke mana? Suatu hari karena saya sering naik ke dokternya bilang jangan, kan juga beda dia. Dulu nggak boleh seperti itu. Dulu saya nggak sadar gimana. Nah berjalan terus beberapa tahun ini ya setelah pandemi ya, setelah pandemi ada satu mahasiswa dia ngajak lah. Makanya ketika saya berusaha saya mulai harus olahraga kembali. Saya punya nanya bukan mau naik sepeda. Kalau udah mampu ya mau ya sedikit kalau bisa look up ya. Kalau bisa hanging saya mau hanging gitu kan, kemarin saya coba plank gitu kan, otot beta. Jadi saya belajar hal-hal yang bisa memperpanjang umur saya. Maka kalau bisa intermittent ya saya intermittent. Maksudnya bukan untuk saya banyak umur sih, itu saya sehat pertama. Banyak umur itu Tuhan. Tapi saya percaya kalau saya jaga, maka itu akan menjadi apa? Suatu bekal saya total, tidak menderita. Karena belum akan menderita itu nanti. Ya kan banyak yang sudah susah jalan ya, kalau udah susah gitu kan, ada yang saya sekarang umur saya tuh udah, kalau dia ini kayak masih muda kan, usia saya udah jauh dari umur saya. Maksudnya umur saya lebih kelihatan, wajah saya lebih kuat, usia saya lebih tua dari wajah saya sendiri. Jadi ketika orang itu, benar dia bilang, iya. Walaupun akhirnya saya sering muda ya, tapi saya percaya Tuhan sediakan berkat buat kita. Kenapa? Berarti kita harus melihat. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Ini yang membuat saya tadi tiba-tiba aku tidak tahu kenapa saya kebuka ayatnya. Tiba-tiba ini buat kita. Jadi bukan buat belajar. Betul, kita bisa selesai. Tapi ayat ini buat kita yang ditinggalkan, khususnya yang percaya kepada Kristus. Tadi saya mau coba bukan ayat ini, tapi ayat ini juga dibangun juga dari kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, 16 dan 17. Pendek aja. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Tadi pagi di gereja saya ada namanya Bang John, dan saya diberkati karena dia menderita sebagai orang Kristen, di mana dia ditempatkan di pekerjaan jadi pertambangan, dan dia mau di out sama direksi baru. Dia bawa sesuatu dan dia benar-benar bagaimana caranya ditawarin, dipaksa, didorong. Itu hati udah kerja udah amat. Tapi yang saya mau sampaikan malam hari ini adalah apa? Sama seperti dia yang sempat tadi pagi, saya ngalami 2 tahun saya ngalami fitnah, diomongin, bahkan ya saya kena disiplin secara langsung oleh karena apa yang saya lakukan yang kebenarannya tidak terbukti. Kalau kita cari, saya bisa coba orang yang saya. Itu buktinya. Saya nggak bertunjuk kan? Ya kalian ngomong kemarin saya, tapi saya nggak ya. Mengapa?
Siapa? Kuduskanlah Kristus di dalam hati sebagai Tuhan. Itu yang saya lakukan. Jadi buat kita yang di sini jadi selesai. Kalau hari saya nggak tahu kenapa, tapi setiap kita yang ada di sini yang sudah percaya pada Tuhan kata kuduskan itu jadikan dia benar-benar Tuhan. Kadang kita disenggol dikit, kita udah satu kadang. Kalau dia mungkin lebih banyak saya nggak tahu. Tapi kalau dengan ceritanya, saya nggak ngerti gimana dia bisa sepanjang 50 tahun itu dengan kondisi yang luar biasa saya untuk dia. Tapi kalau secara iman saya juga nggak tahu. Tapi kalau ditanya sama saya, kalau dia berkata sama Kristus, saya percaya Kristus bekerja dalam kehidupan dia. Berarti kalau dia sekarang mengenal Kristus, maka dia akan bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saya percaya. Tadi siang saya lagi duduk pulang dari jam 2 dari rumah salah satu jemaat, karena saya bawa anaknya. Terus saya ngomong sama teman saya bilang, saya percaya orang dalam Kristus itu dibimbing sama Tuhan. Karena di cerita ada orang kerasukan dan dia itu menangkal. Orang bisa kerasukan. Dia kata, saya bilang, mereka orang bisa dirasukan itu karena dia gak punya Tuhan. Jadi di dalam dirinya itu gak punya Tuhan. Padahal mereka soleh dan setahu saya dia bukan seorang yang setiap minggu pergi ke ibadah. Tapi dia percaya Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus percaya Tuhan itu bukan sebagai ucapan, tapi dalam hati. Dan mereka lakukan. Bagi dia sebagai seorang sahabat ya. Kalau istrinya ada apa aja ada. Tapi kalau pergi ke itu kayaknya enggak. Karena kan saya tahu. Khusus dia ya. Namanya pergi. Dia jarang. Mungkin sebulan 2 kali doang kan ya. Setahu saya. Karena itu namanya kalau di depan saya. Tapi di sini ada apa lagi? Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab. Ini yang berat. Kita boleh ngaku sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, tapi kadang-kadang di depan kita. Kemarin saya dengar ada teman saya cerita sesuatu, terus saya selama ini saya rasa orang ini bagus-bagus saja. Tapi begitu mungkin satu kali nanti terus saya ngomong Tuhan, kenapa ya? Sekarang orang tahu saya ini orang itu pegang keras kebenaran. Tapi yang satunya kok ini kayaknya melanggar ya? Saya bilang, Tuhan pernah ngomong itu masing-masing orang, termasuk diri. Coba lihat ini, apakah masih ada yang kau lakukan tanpa kau sadari atau mungkin menjadi sebuah kebiasaan? Jadi anak yang saya bawa itu dia didatangi di sekolahnya, didatangi sama siapa yang mau KKR juga apa yang mau KKR di Sepentong. Jadi Pak Pendeta Sepentong itu punya tim datang di sekolahnya dia. Ada dosa yang mungkin kita udah dari kebiasaan, dari gampang di kampung itu dan kita sudah jadi tadi untuk anak ya khususnya. Yang pertama mungkin mencopet gitu, terus pinjam pulpen orang yang dikembalikan. Tapi ada satu kalimat yang nyata dalam hati dia sebagai anak, suka meninggi suara ke orang tuanya dan itu nyata. Terus ngomong yang kotor atau mungkin ngomongnya asal aja gitu kan, pakai bahasa yang sekarang kita yang muda sekarang saya pakai makin lagi. Dan ada beberapa yang disebutkan tadi dan saya bisa berdua berpikir tentu pakai sekolahnya, pakai timnya saya tentu untuk datang ke sekolah dan cerita sama karena bisa saya bukan saya menjadi itu tapi kadang susah anak perempuan dan saya bahkan ditawari temannya untuk novel anak perempuan. Saya nggak larang depan saya hidup lagi saya kata karena misalnya saya mau orang tua tapi saya wajib menyaksikan dia terus tapi Tuhan pakai dan dia sadar terus apa dia mulai tadi berbagai takut takut bilang udah terus saya terharu jadi saya percaya Tuhan itu sanggup. Jadi apa yang kita punya di mana kita bertanggung jawab. Kenapa? Di luar ini banyak orang yang melihat kita sebagai Kristen benar-benar. Karena kita nggak perlu bela kebenaran. Sudah masalah ada gue. Ini ada yang lagi dari beritanya siapa yang disiram air terjun. Kita kenapa? Karena ada yang dia buat kebenaran. Muslim yang nggak senang apa ya? Disiram air terjun.
Sedih saya. Kayak gitu kan. Tapi itulah yang harga. Mungkin kalau kita nanti ke depan, kan kalau kita lihat hari-hari ini, apa yang terjadi itu sudah nggak lama lagi. Nanti mungkin kita ditanya apa Yesus apa itu orang ya. Mungkin karena nggak mungkin itu terjadi. Kita ke depan sosial. Ya kan? Mau percaya Yesus atau sangkal Yesus? Lu kalau nggak percaya, kalau masih percaya Yesus, lu nggak bisa jual beli. Nggak, lu punya uang nggak bisa dipakai di bank. Uang di bank nanti dikontrol. Kalau itu kerja bisa saja. Tapi aku kontrol ya. Teman-teman mungkin dengar ini sebagai sebuah yang tidak masuk akal, tapi kita sudah ngalamin ya. Pandemi kemarin kita sudah mulai harus kalau mau keluar negeri harus divaksin ya. Saya divaksin, karena saya kemarin mau keluar, saya divaksin sampai ketiga harus. Dan negara kita sudah katakan ya, kalau nanti terjadi sesuatu lagi kita harus. Kalau enggak dipenjara. Jadi saya sudah ada waktu di media sosial. Tahu banyak hal yang akan terjadi di negara kita. Mudah-mudahan presiden kita sudah mempersiapkan akan menghadapi bencana global. Kalau di luar sudah ada ya. Ada satu anak bangsa namanya Benny, untuk berusaha. Dia sudah buat apa yang terjadi kalau persiapan kita 72 jam kalau terjadi sesuatu. 72 jam pertama. Teman-teman, kenapa saya bicara ke arah sana juga? Karena ini nanti yang kita perlukan adalah iman. Jadi nggak tahu kenapa yang saya bicara ini, padahal seharusnya lebih ke harap bagaimana kita mempersiapkan kita nanti layak Tuhan, maksudnya nanti mau dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan katakan, bacakan ini tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni. Teman-teman mempertahankan hati nurani itu susah. Jadi teman untung kita mau untung, tapi caranya nggak benar. Yang sama ya, di pelayanan sama ya. Ini gereja itu jangan semua nampaknya bagus. Ya, orang pelayanan di gereja nggak semuanya bagus semua. Ya, saya ngomong ini bukan untuk gereja di mana berada, tapi karena motivasinya beda. Dijual sedikit, nggak dikasih pelayanan di sana, dan pada siapakah kita? Murid Kristus. Bagaimana yang kita saling mengasihi, saling melayani, ke dalam saling bangun. Malah gosip gitu. Di lingkungan Kristen banyak. Jadi media sosial itu banyak tuh. Kadang-kadang, wah aku kalau saya masuk mereka, saya bilang belajar, saya mencoba itu semuanya apa. Ada kota itu ada, ada semua itu ada. Saya bilang kita sama, Tuhan kita sama di sana. Nah, kenapa teman-teman nanti ini akan muncul? Jadi gereja apa Kenapa saya bicara ini? Karena Tuhan sedang mau kita dengar. Jadi yang terakhir apa? Sebab lebih baik menderita karena berbagai jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Saya kasih satu tambahan ayat di bawahnya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya Dia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menjadi roh. Kalau saya boleh simpulkan berdasarkan kata ini, kita punya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi kita harus hidup dengan Allah Roh Kudus agar kita dibangkitkan menjadi generasi yang berani menyaksikan tentang kasih Kristus. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya kemarin terbuka, tapi saya lupa namanya siapa, satu perempuan. Kalau dia dari video sebelumnya tidak ada bicara tentang Tuhan, nggak ada tuh. Tiba-tiba di video dia 3 atau 4 sebelum yang saya lihat ini, dia di pesawat dan dia tuh baru dari Afrika, di pesawat terbang. Terus dia bilang, semua jadi saya kok sampaikan dengan apa ya? Dia tentang Yesus. Saya bilang, kalau saya aja punya pesawat dan mungkin pakai pramugarinya, seluruh dia nggak usah begitu.
suruh diadu. Saya pakai berani. Jadi kalau saya nggak mau kenal lah, begitu ngomong depan umum. Ini karena di sini saya berani. Tapi kalau depan umum di jalan, wah kawan-kawan di luar kan banyak gitu berani. Kalau saya nggak berani. Tapi minimal gimana saya berada di lingkungan saya. Pertama, yang paling gampang dikontrol. Disuruh apa ya? Saya tunjukkan saya mau disuruh apa? Perbuatan saya. Beberapa kali kalau saya kecelakaan, saya tahu yang malu. Enggak tahu saya nggak tahu. Wow, anak baru tuh. Wah, saya ini. Enggak sih bang, begitu lagi. Belum saya ini berarti. Kalau sama saya pergi, saya bawa. Teman-teman, karena saya bingung sendiri. Kita dulu bapak es, gitu kayak kulkas. Saya nggak pakai, saya bersyukur. Teman saya bilang, ayo lupa pakai. Dan kenapa saya bilang dapur itu ya. Jadi contoh hidup itu penting. Sampai hari saya lakukan. Di gereja juga sama kan. Saya dulu masih singer. Saya ada singer itu hari Minggu masuk ke WC saya panggil yang bersihkan lainnya atau office boy-nya itu. Ini kamunya ya gimana saya selalu kan tidak saya. Jadi lakukanlah sebagai orang besar, sebagai orang yang terus ada 5. Saya tutup dengan kali ini. Jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, kesyukuran. Yang paling susah adalah kasih. Kita berbuat biasanya karena ada motivasi. Saya makin hari ini saya semakin baik. Bukan karena saya bisa. Kalau saudara tanya saya nggak bisa. Kalau tanya sama saya, kok untungnya ya? Contoh tadi saya tutup. Saya di beberapa waktu yang lalu saya diundang ke sebuah sekolah. Di akhir itu saya tiba-tiba saya diberikan bonus. Di sini saya bilang kalau yang mau tes kita gratis, silakan. Saya boleh dong buka tes gitar tapi nggak gratis. Tapi saya bilang siapa yang mau saya biarin kita? Ayo, ini tadinya sih itu ngurusin. Besok pertemuan di daerah sini. Dan saya kalau itu menurut saya. Tapi saya percaya, saya kepengen apa? Mereka melihat Kristus di dalam saya. Kita bantu diri, boleh? Ada sebelumnya yang bisa berdiri boleh, yang itu cuma apa ya? Bersamamu. Ya, kata
saudara, kau berikan hidup atas Tuhan. Firman malam hari menentukan setiap kami yang percaya kepada Engkau, bahwa setiap kami harus memberikan pertanggungjawaban atas hidup kami. Saudara kami Tuhan terlebih dahulu yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan cara, dengan kehidupan. Hamba percaya Tuhan, Engkau tahu keadaannya. Mungkin Engkau sendiri menjadi tempat yang terbaik buat Tuhan, karena apa yang sudah dia alami semasa hidupnya. Kebenaran-Mu nyata atas hidupnya Tuhan, jika dia percaya kepada Kau. Tapi bagi kami Tuhan, mulai ini hanya perkenanan-Mu yang menyampaikan kami. Buatkan saudara kami Tuhan ketika ditinggalkan, tapi kota mereka juga untuk berjalan ke depan ini, agar mereka, agar setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu maupun saudara yang ada di tempat ini, boleh mengalami kasih Kristus, sehingga kami Tuhan dapat sanggup melewati hari kami. Apa yang Kau percayakan untuk kami, Tuhan, beri kami Tuhan, ajar kami menghitung hari kami, agar kami beroleh hati yang tidak sama, agar kami menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, kasih, kesucian kami Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami mintakan Roh yang Kudus turun setiap kali Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Dua patah kata dari keluarga atau yang mewakilinya, disilakan. Terima kasih. Saya mewakili keluarga besar dari paman kami, Bapak Lim Akun, Tuhan Sunanda Lim, mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman dari gereja Muslim Besar itu. Dan juga semoga paman kami ini bisa berangkat ke kota di surga, dan kami seluruh keluarga diberi penghiburan dan informasi. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman, yaitu bahwa besok akan ada ibadah pemberangkatan jenazah pada pukul 11 siang di tempat ini untuk menuju ke krematorium di Yayasan Bakti Suci Wajuk ya, karena akan dikremasi di sana. Diharapkan kedatangan teman-teman semuanya, dan terima kasih pada malam hari ini kita boleh bersama-sama di sini. Kita boleh mendapat kekuatan melalui firman yang dibagikan, dan sungguh itu semua karya Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kita yang percaya. Ada penghiburan, ada sukacita yang penuh, ada damai sejahtera yang melimpah di dalam setiap anak-anaknya. Terpujilah Tuhan. Kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini yang boleh terselenggara dan boleh terselesaikan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami, khususnya atas keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih karena Roh-Mu yang menghiburkan, karena Roh-Mu yang memberikan kekuatan, karena Engkau yang menyertai kami, karena Engkau Tuhan yang mengubahkan hati dan pikiran kami, mengubahkan kehidupan kami di dalam keserupaan akan Engkau ya Tuhan. Hidup kami tidak sama, kami diperbaharui, kami memuliakan Kristus layak hidup di dalam kami ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi dampak, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih, kami mengucap syukur, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Kami berdoa dan kami serahkan malam hari ini kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam penyertaan Roh Kudus yang manis. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu.
Kita akan memulai ibadah kita. Undang untuk ibu keluarga bisa berdiri, bisa duduk di depan. Kita akan memulai ibadah kita. Sekali lagi saya undang keluarga bisa duduk. Hari ini saya undang untuk berdiri ya. Kita akan memulai ibadah kita untuk saya masih saudara Lingakian ya. Bapak kami bersyukur buat siang ini kami boleh ada kesempatan kasih karunia Tuhan dan kami akan memulai ibadah kita dari awal pertengahan akhirnya dalam roh yang baik. Haleluya. Katakan Bapak kau sungguh baik. Semua itu karena kasih karunia Tuhan dan hari ini ada itu pasti punya rencana Tuhan yang indah untuk saudara kita.
dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, Mari kita berdoa semoga kepada Bapa dan Surga. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat siang hari ini. Suatu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami masih ada sebagaimana ada hari ini, kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberi kekuatan, bahkan Tuhan berikan kehidupan kepada kami. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu, karena pemberian daripada Engkau. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami melepaskan jasa kepada saudara kami, Tuhan dan Tuhan ke tempat peristirahatannya dan beri kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa bila kasih karunia-Mu turun atas kami anak-anak di tempat ini, untuk keluarganya yang tinggalkan. Kami tahu Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik bagi kami. Hari ini Tuhan, Kau berfirman kepada setiap kami, buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan hidup ini. Kami boleh mengerti tujuan dan kehendak-Mu atas hidup kami, sebab kami tahu rancangan atas kami dan rancangan yang sejahtera dan sukacita. Oleh karena Tuhan, Roh Kudus tolong kami saat ini, sehingga kami boleh makin hari semakin mengenal, semakin mengerti akan kehendak-Mu atas hidup kami. Sebab itu Tuhan, Kau berfirman kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu semua, kasih Tuhan. Ya, terima kasih waktu yang indah ini kita diberikan kepercayaan untuk bersama-sama keluarga daripada Ibu Dina juga suaminya. Terima kasih. Saya percaya hidup kita semua adalah anugerah. Amin. Kita hidup karena kasih Tuhan. Dan hari ini saudara percaya apa yang terjadi kepada saudara kita, itu Tuhan Darwin, saya percaya itu dalam waktunya. Dan saya percaya hidup ini bukanlah sebuah kebetulan,
Hidup ini adalah rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dari bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, setiap pribadi kita adalah mulia di mata Tuhan. Setiap pribadi kita adalah berharga di mata Tuhan. Siapapun, Alkitab saya katakan bahwa semenjak kita lahir ke dunia ini, berarti Tuhan mengizinkan kita lahir di dunia ini. Mungkin kita tidak bisa menolak kita lahir di mana. Oh, saya mau lahir di tempat orang kaya, saya tidak mau lahir di orang miskin. Tidak bisa. Dimanapun kita lahir, artinya itulah semua yang tidak Tuhan, bahwa kita semua diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari ini saudara kekasih kita yang sudah pergi dalam umur berapa, 56 berarti tahun 70 ya. Tapi sama dong saya juga lahir tahun 70 berarti tahun 56 tahun. Tapi saudara kita, kekasih kita, saya percaya mungkin secara fisik dia mengalami kekurangan, tetapi dia berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah lahir di dunia ini. Artinya Tuhan izinkan semua itu terjadi pada dirinya. Mungkin kita berkata, aku hidupnya seperti bagaimana tidak. Tuhan tidak melihat fisik, Tuhan tidak melihat status kamu, Tuhan tidak melihat kamu cantik, ganteng, kaya, miskin, tetapi Tuhan berada apa? Karena Tuhan memberikan rohnya ke diri kita manusia. Nah, oleh Tuhan berkata bahwa hidup kita semua berharga. Nggak ada yang berkata, oh saya nggak berharga, kenapa? Karena saya susah, saya miskin. Atau orang kaya berkata, karena kaya, saya punya duit, berarti saya berharga. Enggak, di mata Tuhan, kamu punya uang, punya jabatan, apapun tidak di mata Tuhan. Tuhan tidak memandang harta, tetapi Tuhan memandang karya dan hidup kita manusia. Kenapa? Ada sesuatu kehidupan Tuhan berikan dalam rohnya. Doa itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita ada di dunia ini? Pasti ada tujuannya, Bapak Ibu. Nah, Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebut dengan namaku, yang menciptakan untuk kemuliaanku dan untuk yang menjadikan. Jadi Tuhan menjadikan kita, membentuk kita untuk tujuannya Tuhan. Contoh, kita bikin apa? Orang bikin kursi untuk apa? Untuk orang duduk. Tidak mungkin kursi untuk orang tidur. Bikin apa lagi? Bikin mobil. Untuk apa? Tujuan untuk membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, artinya semua yang diciptakan ini ada maksud dan tujuannya. Begitu juga kita hari ini, kita lahir di dunia ada maksud dan tujuannya. Maka saudara kita harus menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita mengalami penderitaan, mungkin kita mengalami senang, mungkin kita mengalami susah. Itu namanya dinamika hidup kita. Tapi yang Tuhan mau hari ini bahwa apa hidup saya berharga. Kenapa kita tidak berharga kepada Tuhan? Alkitab katakan, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia terpisah dari Allah. Nah, untuk sebab itu hari ini, kenapa masalah banyak terjadi di dunia ini? Kenapa ada persoalan? Kenapa ada persoalan? Kenapa ada cecok? Apapun sebagainya? Itu karena kita katakan, karena dosa sudah masuk dalam dunia ini, dan dosa memisahkan kita dengan Allah. Tapi oleh itu Bapak Ibu, saya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Nah, saya bacakan satu ayat luar biasa di sini dikatakan, Filipi 1 ayat 21 dikatakan di sana, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, yang mati adalah keuntungan. Luar biasa ayat. Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun dia mengalami kematian, itu untung baginya. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup, berarti kita hidup untuk siapa? Untuk Tuhan. Mereka tuh Bapak Ibu hari ini, baik kita yang sudah meninggal, maupun kita masih hidup, mari kita hargai hidup kita ini. Untuk siapa? Jadi bukan kita hidup, oh saya senang-senang hidup, saya puya-puya hidup. Nah, ada maksud dan tujuannya. Oleh Bapak Ibu, kita harus mengenal siapa pencipta kita. Siapa pencipta kita? Pasti Tuhan.
Nah, oleh karena itu kita perlu mengenal Tuhan supaya apa? Waktu kita dipanggil Tuhan kita tahu, oh kemana saya akan pergi. Kenapa ada orang mau mati dia susah, dia takut karena dia tidak tahu kemana dia pergi. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita seorang datang kepada Bapa itu surga, kamu tidak menolong aku. Nah hari ini Bapak Ibu, saya percaya tidak ada satu pun bisa menolong kita. Harta kita tidak bisa menolong kita. Jabatan kita tidak bisa menolong kita. Kegantengan kita tidak bisa menolong kita. Kecantikan kita tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita adalah Tuhan yang menjadikan penciptaan kita. Nah kalau kita katakan berserulah kepada nama Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Nah hari-hari ini Bapak Ibu kita percaya dunia sudah tidak baik. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia tahu mana dia pergi. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih kita, saudara Suhandari ini, saya percaya Tuhan mengizinkan. Mungkin sebagai kita manusia, kok ada seperti ini, Tuhan tidak pernah melihat. Tuhan melihat semua kita berharga yang bersih. Nah oleh saudara kita katakan karena begitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku terdesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik kata kita. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah Paulus berkata dia pengen cepat pergi ke surga, tapi Tuhan mau apa? Dia masih tinggal di dunia supaya apa? Supaya kamu berbuah, supaya kamu bisa menjadi berkat orang lain, supaya kamu bisa menjadikan sesuatu mulia bagi orang lain. Nah makanya saudara Bapak Ibu saya percaya kita itu berharga menurut Tuhan, bukan seperti emas. Emas itu hari ini mahal harganya, atau apa yang lagi mulia, berlian itu mulia, itu semua ada artinya. Tetapi kita bahwa kita semua mulia, berharga dalam. Nah, waktu kita masih hidup, apa? Hidup kita berkat bagi orang lain. Makanya Bapak Ibu hari ini kita bersyukur kita masih hidup, mari hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Tidaklah kita ngomong satu anak bermanfaat bagi kita lah untuk suami, bermanfaat istri bermanfaat untuk suami, bermanfaat untuk anak, bermanfaat untuk cucu, bermanfaat bagi tetangga semua. Artinya apa? Saling memberkati. Nah itu masuk dalam tujuan hidup kita yang masih di dunia ini. Nah saudara Bapak Ibu saya percaya bahwa di dalam Roma 14 ini bagus ayatnya untuk kita renungkan. Ayat 14 Roma 14 ayat itu dikatakan sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan di atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, Yesus Kristus berkata bahwa dialah Tuhan atas semua orang yang mati maupun kita yang masih hidup. Nah oleh Bapak Ibu hari ini mari masih kita ada hari ini, saya percaya Tuhan masih izinkan kita. Untuk apa? Untuk kita berdoa. Saya umur sekarang kayak suara yang mudah hidupnya, dia bersyukur kepada Tuhan yang masih hidupnya. Dan kita masih hidup hari ini, mari Bapak Ibu, apa yang harus kita perbuat? Saya percaya orang mati dan Tuhan akan dikatakan dia kemana dia pergi. Nah orang yang percaya Yesus mati dikatakan untuk apa? Karena Alkitab katakan hidup ada dari semata apa? Hidupnya untuk Tuhan, pusatnya hanya Tuhan. Apapun yang kita kerjakan hari ini pusatnya hanya kepada Tuhan. Nah kenapa? Karena Tuhan sumber hidup kita, Tuhan sumber sukacita kita, Tuhan sumber damai sejahtera kita. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber apapun. Mungkin kita mencari sumber yang lain, cari penghiburan lain, itu semuanya di dunia ini. Mungkin kita cari penghiburan, saat punya duit banyak, orang hari ini duit banyak pun tidak senang, tidak nyaman hidupnya. Kenapa? Ada peperangan, mungkin ada orang yang nyimpan emas dari banyak-banyak. Nanti kalau dia mati, tidak mau emas. Betul. Jadi kita mati ini tinggal selai baju, celana, atau semua, udah kita pergi. Jadi kita jangan mempertahankan apa yang di dunia ini. Maka semasa kita hidup ini cari Tuhan, dialah sumber hidup kita. Kenapa? Karena dia sumber hidup kita. Dan tujuan kita apa? Hanya Kristus. Nah saudara, waktu kita mati untuk apa? Karena kita bersama Yesus. Udah itu udah boleh lengkap di dunia ini.
Nah, yang kedua, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, saya percaya Yesus Tuhan adalah Allah kita. Kalau kita bersama Tuhan, apa sih dicari? Mungkin di dunia ini kita masih menderita, tapi kalau kita selalu bersama Tuhan. Maka saya percaya Alkitab katakan bahwa Roh Tuhan ada di kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu hari ini kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, jangan jauh dari Tuhan. Jangan kemana kita dunia ini. Alkitab katakan hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripada jalan tenang, daripada yang keselamatan. Jadi Bapak Ibu hari ini mari untuk keluarga yang masih ada, mari sungguh-sungguh dekat mati, sungguh-sungguh merindukan Tuhan lebih jauh. Tuhan tak jauh. Tuhan itu sedekat mana kita berseru. Kita katakan berseru kepadanya, maka dia akan datang menghadapi. Dekatlah kepada dia, maka dia akan mendekat. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan itu sebenarnya paling berbahagia di dunia ini, karena dia subur. Nah, untuk Bapak Ibu hari ini, kalau sudah percaya kepada Yesus sekarang, saya percaya bahwa hidup kita terus semua antri Tuhan. Mungkin dia duluan, besok siapa lagi kita tidak tahu. Jangan kita pikir waktu masih muda, umur saya masih panjang. Banyak hari ini orang yang muda udah waktu duluan, yang tua aku belum mati. Artinya apa? Bukan masalah kamu duluan atau kita duluan, tapi siap tidak kita menghadapi semua ini. Nggak bisa lagi, Bang. Tetap kita nanti akan jalani. Mati besok, hari ini mati, besok kita mati duluan juga. Kalau dia kan enak, udah nggak ada penderitaan gitu, nggak ada pergumulan lagi, nggak merugikan orang lain. Tapi kalau kita belum tentu hari ini. Mungkin kita harus bilang Tuhan, besok karena kita kecewa sama orang, tetangga kita, mungkin semua kita kecewa sama Tuhan. Waktu kita mati, kemana? Maka saudara kita harus menyadari hidup kita ini betapa penting. Nah, ayat terakhir di dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara yang dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang matinya di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan sejak saat ini. Nah, kalau kita mati ya Tuhan itu berbahagia Bapak. Artinya apa? Kita istirahat. Kalau orang istirahat kan tak mikir apa lagi kan. Dia tak mikir nanti besok makan apa. Dia tak mikir lagi bagaimana. Namanya orang istirahat kan kerja aja diam. Nah, artinya apa? Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Tapi kalau di luar Tuhan, berbahaya orang yang mati di luar. Kenapa? Kita tahu jalannya kemana kan? Tidak ada dua jalan. Pertama jalan lebar, jalan sempitnya. Orang cari lebar kenapa? Mudah, enak, nggak ada pergumulan. Tapi hidupnya apa? Api neraka. Memang kadang-kadang ikut Tuhan itu ada sulit, ada pergumulan, harus ada penyalipan diri, ada semua. Tetapi ujung-ujungnya apa? Kemuliaan Tuhan. Nah, oleh Bapak Ibu, Saudara, Bapak Ibu, saya percaya bahwa orang yang mati dalam Tuhan adalah berbahagia. Kenapa? Karena jerihlah hidupnya menyertai. Jadi orang yang percaya pada Yesus matinya apa? Berbahagia. Maka saudara, hari ini sebelum kita mati, kita juga harus berbahagia. Kapan kita berbahagia? Hanya dengan Tuhan. Betul? Hanya dengan Tuhan kita bisa bahagia. Harta tidak bisa membuat kita bahagia hari ini. Ya, tidak ada peperangan hari ini, orang punya duit banyak, repot dia tak bisa tidur. Kenapa? Nanti uang saya kemana itu banyak. Tapi kita bersyukur hari ini kalau kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih berkumpul sama-sama orang tua, anak-anak cucu. Wah, itu kebahagiaan sebenarnya itu luar biasa. Jangan terlalu mikir yang berat-berat. Kenapa nanti orang berat-berat stres mati? Betul? Makanya apa? Bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Makanya hari ini Bapak Ibu kita bersyukur. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengundang kita. Oleh Gembala juga ada di sini ya. Gembala juga bisa berkunjung. Terima kasih. Saya percaya kalau kita selalu mengenal. Saya percaya kalau kita tambah lebih lagi dalam dengan Tuhan. Percaya dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan segala-galanya. Ada lagi ya di dunia ini. Tidak ada yang kita cari di dunia ini. Apa sih kita cari? Tidak ada yang hebat di dunia ini. Dan itu juga hilang.
Makanya cari Tuhan, Alkitab. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup lagi. Nah, orang yang bersama Tuhan, dia punya pengharapan, dia punya sukacita, dia punya ketenangan, dan punya segala-galanya. Mungkin secara fisik dia nggak punya wah ini itu enggak, tapi dia punya damai sejahtera. Wah, itu luar biasa. Kita makan enak, apapun mungkin akan makan ikan asin dengan syukur. Oh enak ikan masak Indomie, udah cukup bersyukur sama Tuhan. Rumah seadanya kita daripada kita rumahnya gedung makan semua tapi kita makan semua bagus tapi kita nggak bisa makan berapa. Mending kita bisa menikmati semua, tidur kita bisa nyenyak, nggak ada beban, luar biasa. Bangun pagi kita bersuka cita, nggak ada Tuhan, luar biasa. Kita bisa bekerja hari-hari. Nah, saya percaya itulah keberhasilan kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah. Hanya itu saya cuma perlu sampaikan kepada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat siang hari ini. Kami bersuka cita Tuhan karena Tuhan ada dalam kehidupan kami, karena Tuhan adalah sumber bagi kami. Mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa keluarga ditinggalkan, bila kasih karunia Tuhan semakin melimpah kepada mereka, bila mereka semakin mengenal Tuhan, mereka semakin mengasihi Tuhan, bila hidup mereka semakin hari semakin penuh dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami berdoa, bila kemuliaan Tuhan turun atas keluarganya, diberkatilah mereka Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan akan membukakan hal-hal yang baru bagi mereka, sehingga mereka akan semakin hari semakin melihat Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan mereka melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan setelah kami akan menghantar jasa dan kasih kami saudara Lin Tuhan, kami percaya dia sudah ada bersama dengan Tuhan. Seperti beberapa orang yang percaya kepada Tuhan, dia ada bersama dengan Tuhan. Bapa, biarlah semuanya proses ini semua berjalan dalam anugerah-Mu. Kami menolak segala apapun hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan menyertainya semua dari awal ini sampai pada penyerahan semuanya Tuhan, di mana dia akan dikreasikan Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Anugerah Tuhan menyertai kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Aku Tuhan kami dapat berkat Tuhan, kami membawa jasa ke dalam tempat kami Tuhan dari Tuhan kita persembahkan tubuh jiwa dan kepada Tuhan. Sebelum kami menghantarkannya ke perserahatannya, Tuhan kami serahkan jasa kepada tangan-Mu. Bila kuasa Allah turun atas jasa ini, sehingga semuanya boleh digunakan pada saat Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya. Kami menolak segala apapun hal-hal yang buruk, hal-hal yang bukan datang dari Tuhan dan kebenarannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau mengurapi jasad ini dengan pengurapan kuasa Tuhan, sehingga pada saat Tuhan datang ke dalam kuali, ia dibangkitkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan berkat dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh putar aja. Putar aja. Semua ngomong atau kami ya. Putar aja. Jalan. Ya kena wajah ya. Wajah ya. Yang hati ya. Untuk jamnya nanti. Putar. Buat keluarga masih ada? Dia kan sate ubah. Ya.
persembahkan jasa saudara kasih kami kepada Tuhan. Sebelum dia dipermasuk Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dia semuanya boleh berjalan dalam syukur dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami percaya semuanya boleh berjalan di dalam rancangan Tuhan saja. Bapa, kami berdoa untuk keluarga tinggalkan Tuhan, biarlah kami semua melepaskan dengan damai sejahtera, kami melepaskan dengan sukacita, karena Tuhan sudah memberikan pekerjaan kepada mereka. Haleluya Tuhan, memberkati mereka semua anak-anak ini, karena seluruh pekerjaan Tuhan melimpah kasih mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jasa saudara kami dengan tangan-Mu, biarlah semuanya berjalan di dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Oke.